Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 25 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menggunakan tempat dan kesempatan untuk berdoa seorang diri, bertanyalah ia kepada para murid, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan bahwa engkau Elia, dan yang lain lagi mengatakan bahwa engkau adalah seorang nabi yang dulu telah ada bangkit dari kematian." Pertanyaan pertama tentang kata orang memang mudah dijawab. Wajar saja kalau mereka mengatakan Yohanes Pembaptis, sebab dialah yang menyingkapkan jalan bagi Tuhan. Nama Elia muncul karena mereka percaya bahwa sebelum Mesias datang, Elia akan datang lebih dulu. Orang-orang juga berpikir bahwa Yesus adalah salah seorang nabi lain yang bangkit dari kematian. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus menjadi lebih sulit ketika ia bertanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Tentu mereka diam sejenak. Lalu Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Maksud pertanyaan Yesus ini adalah dia mencari tahu kepada para muridnya, kira-kira menurut mereka sendiri siapakah dirinya yang patut mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Petrus dengan keyakinannya menyampaikan Yesus bahwa mereka tidak keliru dalam menggambarkan guru sebagai Mesias, dia yang diutus Allah. Yesus sendiri tidak mengingkari dirinya, tetapi melarang mereka untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Mengapa? Yesus tahu hati mereka. Bayangan mereka akan Mesias adalah leader yang memimpin revolusi rakyat untuk mengusir kaum Romawi dari Palestina. Saudara-saudara yang terkasih, hal-hal yang menarik perhatian kita dari warta Injil hari ini adalah, pertama, Yesus menyendiri dan berdoa. Kalau kita membaca dengan seksama Injil Lukas atau mendengarnya, kita temukan rahasia ini. Setiap kali ia mewahyukan dirinya kepada para muridnya, ia selalu berdoa. Misalnya, sebelum ia dibaptis, sebelum memilih ke-12 rasul, sebelum pengakuan Petrus, sebelum menampakkan kemuliaannya, sebelum mengajar doa Bapa kami, sebelum malam perjamuan terakhir, sebelum ditangkap dan dianiaya, sebelum wafat di salib. Yesus di dalam Injil Lukas digambarkan sebagai pendoa yang ulung. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, pada pertanyaan Yesus, "Kata orang siapakah aku?" Lukas 9 ayat 18. Dan menurut kalian siapakah aku ini? Lukas 9 ayat 20. Kedua pertanyaan ini kiranya berhubungan dengan pertanyaan Herodes sebelumnya.
Siapakah gerangan orang ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang mengherankan itu? Lukas 9 ayat 9. Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan identitas Yesus. Herodes yang tidak percaya berusaha untuk mengenal Yesus yang dikiranya Yohanes Pembaptis. Orang-orang berpikir sama dengan Herodes. Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi yang bangkit. Para murid melalui Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias yang kudus dari Allah. Diharapkan bahwa para murid Kristus berani mengatakan kepada dunia bahwa sungguh Yesus adalah Mesias, Kristus yang diurapi. Bagi penginjil Lukas, yang diurapi adalah pembawa bentara sukacita. Lukas 2 ayat 11. Lalu akhirnya yang ketiga, saudara saya terkasih, dalam doanya. Yesus mewahyukan diri bahwa sebagai Mesias anak Allah, ia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, wafat dan bangkit. Yesus yang seperti inilah yang harus diimani oleh para muridnya. Jadi sebagai Mesias bukanlah dalam arti pribadi dengan kejayaan tertentu seperti raja. Mesias adalah pribadi yang menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit dengan mulia. Inilah Mesias yang benar. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau mewahyukan diri kepada aku bahwa Engkau Mesias yang harus menderita. Semoga aku dapat menerima dengan kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu kenyataan bahwa Engkau menjadi Sang Juru Selamatku, walau aku harus menanggung banyak penderitaan seperti yang telah Engkau alami sendiri. Amin.